Oke, kita lanjut lagi ke reaksi pada senyawa hidrokarbon ya. Jadi yang dibahas di sini itu adalah reaksi hidrokarbonnya, ada reaksi adisi, eliminasi, dan substitusi. Nah, yang pertama kita bahas ini adalah reaksi adisi. Terus apa sih reaksi adisi itu? Jadi reaksi adisi itu adalah reaksi yang ditandai dengan terputusnya ikatan rangkap dan terbentuk ikatan tunggal baru dengan atom atau gugus tertentu. Nah, maksudnya gimana? Langsung aja kita ke contoh reaksinya ya. Jadi di sini yang pertama aku punya reaksi etena itu direaksikan dengan Br2. Nah, yang pertama kita lakukan ketika kita mendapat reaksi adisi, ya untuk mengidentifikasi reaksi adisi, itu adalah memutus ikatan rangkapnya dulu. Ya, jadi ikatan rangkap ini diputus sehingga dia senyawa yang direaksikan ini akan berikatan dengan atom atom C yang tadi ikatannya diputus. Nah, ini kan tadi yang ikatannya diputus adalah CH2 sama CH2 yang di sini. Nah, dia akan akhirnya dia berikatan dengan Br masing-masing Br. Nah, Br2 ini dibagi dua ya karena dia ada dua sehingga Br-nya juga menempati dua tempat berikatan dengan CH2 masing-masing di sini. Ya, jadi ini diputus. Nah, lalu dia berikatan dengan Br2. Nah, Br-nya ada dua gini, karena dia ada Br2. Ya, kalau masih bingung kita lanjut ke contoh yang selanjutnya, yang H ini ya. Nah, ini kan tadi kalau misalnya etena kan cuma dua, terus kebetulan juga dipasangkan dengan dua. Nah, gimana kalau misalnya dia ada beberapa, tapi pasangannya cuma dua, jumlah senyawa yang direaksikan tuh juga cuma dua. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini senyawa alkena ini direaksikan dengan H2 seperti apa? Nah, pertama sama ya kita putus dulu ya ikatan rangkapnya diputus dulu. Nah, lalu H2 ini karena dia H2 ya, dia adalah senyawa tunggal ya. Jadi nggak dengan atom lain. Jadi dia atomnya yang sama-sama H. Nah, akhirnya dia nggak ada perbedaan sehingga dia akan menempati atau berikatan dengan senyawa yang tadi ikatannya diputus. Nah, yang tadi senyawa ikatannya diputus itu kan ini ya, CH sama CH2. Nah, dia kan dapat H2, dia direaksikan dengan H2. Jadi otomatis setelah ikatannya terputus, akhirnya H2 ini masing-masing dia berikatan dengan CH dan berikatan dengan CH2. Gitu ya. Nah, terus gimana kalau misalnya dia direaksikan dengan halogen yang ada H-nya. Nah, ini kita menggunakan teorinya Markovnikov. Ya, jadi teori Markovnikov itu yang yang kurang itu dikasih halogen, dikasih atom halogen. Nah, daripada bingung kita langsung ke contohnya. Nah, ini kan ada rantai alkena direaksikan dengan HCl. Nah, yang pertama kita lakukan adalah memutus rantainya dulu. Ya, memutus rantainya dulu lalu membentuk ikatan baru. Nah, aturan ikatan baru menurut teorinya Markovnikov yang dapat kan ini nanti ini dipisah ya, jadi HCl-nya akan terpisah. Nah, yang berikatan dengan H itu adalah atom yang memiliki atom H yang lebih banyak di antara atom senyawa yang diputus rantainya. Nah, ini kan yang diputus rantainya adalah CH sama CH2 ya, antara CH sama CH2. Nah, dia diputus ikatannya dan dia akan bergabung dengan HCl. Nah, HCl-nya juga terpisah. Hanya dia bergabung dengan CH2 ya. Hanya itu bergabung dengan atom C yang memiliki H lebih banyak. Nah, di sini kan antara CH sama CH2 kan kebanyakan CH2. Makanya si H ini dia berikatan dengan CH2. Nah, kalau yang Cl, dia berikatan dengan atom C yang mengikat hanya lebih sedikit. Nah, antara dua ini kan CH sama CH2 yang lebih sedikit adalah CH. Sehingga CH ini berikatan dengan Cl. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada suatu senyawa hidrokarbon, reaksi adisi
terus dia direaksikan dengan halogen yang ada H-nya, itu caranya seperti ini, menggunakan teori Markovnikov. Jadi yang banyak ditambahi tambah banyak, yang sedikit ya ditambahi sama atom lain. Ya, jadi yang CH-nya banyak, dia dapat H-nya, tapi kalau C-nya yang hanya sedikit, dia dapat halogen itu sendiri, dapat atom halogen itu sendiri, seperti Cl ini tadi. Jadi hanya ke CH2, nah Cl-nya ke CH ini, yang hanya lebih sedikit. Oke, kita coba lagi ke contoh yang lain ya, misalnya ini yang di bawahnya. Nah, ikatan rangkapnya kan ada di sini nih ya, ada di sini. Jadi dia yang berhadapan dengan ikatan rangkap ini kan C sama CH di sini, ya. Nah, ini dia reaksikan dengan HCl. Berarti ya HCl-nya kan terpisah. Hanya berarti berikatan dengan siapa? Hanya berikatan dengan CH. Ya, karena CH itu dia ada hanya. Sedangkan yang sampingnya yang C dia kan nggak ada hanya sama sekali, makanya dia bereaksi dengan Cl. Nah, CH-nya berikatan dengan H. Jadi ini diputus, lalu digabung dengan ini dipisah, ya, ini dipisah, hanya bergabung dengan C yang hanya lebih banyak, Cl-nya dia bergabung dengan C yang hanya lebih sedikit. Seperti itu. Ya, kita lanjut ke contoh yang lain ya. Ini ada contoh yang lain ini yang ada O-nya ya, misalnya ada O-nya. Nah, kita tahu ya si apa namanya ikatan rangkapnya kan ada di sini. Nah, ini diputus ya, berarti ini diputus, dia direaksikan dengan H2. Nah, H2-nya juga dibagi. Yang berhadapan dengan ikatan rangkap ini ada atom apa aja? Ada atom O ya sama atom C. Nah, atom yang ini kan sama-sama hanya. Jadi dia dapat masing-masing hanya. Jadi C-nya dapat H, O-nya dapat H. Ya, seperti itu ya reaksi IDC. Dia adalah prinsipnya adalah memotong ikatan rangkap lalu digabungkan dengan ikatan dengan senyawa yang direaksikan itu. Oke, bisa dibaca lagi ya kalau belum paham dibaca lagi materinya, ditonton lagi videonya.